sifat seorang mukmin sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya di antara sifat orang-orang mukmin adalah mereka yang apabila diperdengarkan kepadanya nama Allah maka bergetar hati mereka, takut mereka kepada Allah. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah maka bertambah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang itulah di antara salah satu keinginan kita bersama dikala kita membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita inginkan adalah bagaimana keimanan kita bertambah kepada Allah dan bertambah pula kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki beberapa nama, dan di antara nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masyhur di dalam kitab-kitab sebelumnya adalah dengan kalimat Ahmad. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kata Nabi Isa alaihi salam kepada kaumnya dikala dia memberitahukan akan datang seorang nabi terakhir atau nabi akhir zaman yang tidak akan ada lagi nabi setelahnya, ismuhu Ahmad, yang namanya adalah Ahmad. Kemudian di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Muhammad, yang mana tidak ada nama sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki nama Muhammad dengan Ahmad. Tentunya kita ingin mengetahui ikhwatul Islam, mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan nama nabinya dengan kalimat Ahmad, dan mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan nama nabi kita yang mulia dengan kalimat Muhammad? Karena tentunya nama itu memiliki makna yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam nama dengan kalimat Muhammad dengan syiddah atau dengan syaddah huruf mimnya, bahwa maknanya adalah orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang banyak sekali. Itu arti Muhammad, diambil dari kata-kata humida, itu orang yang banyak dipuji. Allah yang memuji nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Juga di dalam memiliki arti yang lain, nama nabi kita adalah orang yang dipuji oleh makhluk-makhluk yang lainnya, yaitu kita di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna di antara kalimat Muhammad. Begitu juga dengan Ahmad, di antara makna daripada nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak memberikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan pujian yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah nama nabi kita yang mulia, disebut dengan Muhammad, orang yang paling banyak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepadanya maqamam mahmuda, yaitu kedudukan yang luar biasa diberikan kepada baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya di antara salah satu yang memuji nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana apabila kita memuji, berselawat, mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain kita diampunkan pahalanya, selain kita diampunkan dosanya, diberikan pahala yang luar biasa, dimudahkan urusannya, maka mereka yang paling banyak berselawat kepada baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mereka pula lah yang akan dekat kedudukannya, posisinya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat sana. Dan tentunya itu merupakan di antara harapan kita bersama, sebagaimana Nabi sendiri yang menyebutkan, orang yang paling dekat kepadaku, kata Nabi, adalah mereka yang paling banyak mengucapkan salawat kepada diriku sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya berkaitan dengan nama-nama kota Madinah, sebuah kota yang dicintai oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sebuah kota yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki nama-nama yang indah. Dan sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa di antara nama kota Madinah yang
Madinah. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaquluna laha Yathrib wa hiya al-Madinah, itu adalah Al-Madinah. Kemudian juga di antara nama kota Madinah adalah Akalatul Buldan atau Akalatul Qura, diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu biqaryatin ta'kulul qura. Kemudian juga di antara nama kota Madinah adalah Darul Iman, diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal imana la ya'rizu ila al-Madinah kama ta'rizu al-hayyatu ila juhriha. Kemudian ikhwatul Islam, juga di antara nama kota Madinah sebagaimana yang disebutkan oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah Darul Hijrah. Di antara nama lain kota Madinah adalah Darul Hijrah. Dar itu artinya adalah daerah, hijrah itu artinya adalah tempat kaum muslimin mereka melakukan ibadah yang luar biasa yang disebut dengan ibadah hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dinamakan kota Madinah dengan Darul Hijrah? Diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, uridu dara hijratikum. Aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daerah tempat kalian akan melakukan hijrah. Sehingga nama lain kota Madinah adalah Darul Hijrah. Dan kita tahu ikhwatul Islam, di antara salah seorang ulama mazhab yang kedua setelah Imam Abu Hanifah adalah Imam Malik rahimahullahu ta'ala, seorang imam yang lahir pada tahun 93 Hijriah dan meninggal pada tahun 179 Hijriah. Seorang imam yang lahir di kota Madinah, tinggal di kota Madinah dan menjadinya ulama Madinah. Dan di antara salah satu gelar laqab atau nama panggilan untuk Imam Malik adalah Imam Darul Hijrah. Di antara nama lain untuk Imam Malik adalah Imam Darul Hijrah. Apa maknanya? Karena memang dia adalah imamnya kota Madinah, sehingga lebih identik dengan ucapan Imam Darul Hijrah sesuai dengan nama kota Madinah, yaitu Darul Hijrah. Oleh karenanya ikhwatul Islam, kita senantiasa mengetahui Darul Hijrah, yaitu tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dan tempat sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah hijrah. Hijrah itu ikhwatul Islam selalu kita menyebutkan ada dua maknanya. Yang pertama, hijrah dengan makna secara khusus. Hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Madinah, hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah menuju Madinah. Hijrahnya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah, itu disebut dengan hijrah, dan itu merupakan makna hijrah secara khusus. Karena mereka yang hijrah ke kota Madinah dengan mereka yang tidak hijrah ke kota Madinah, maka itu mereka memiliki pahala yang berbeda, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama kedudukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hijrah secara makna khusus ini ikhwatul Islam, akhir daripada kalimat hijrah itu adalah dikala terjadi Fathu Makkah, yaitu pada tahun ke-8 Hijriah, maka tidak ada lagi yang namanya istilah hijrah. Karena hijrah itu adalah kalimat atau sebuah istilah dengan makna khusus. Dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mereka melakukan hijrah dari Mekah menuju Madinah, dan akhir batasannya adalah setelah terjadi Fathu Mekah. Setelah terjadi Fathu Mekah, ada sebahagian di antara kaum muslimin mereka yang ingin hijrah ke kota Madinah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada lagi. Karena perjuangan hijrah itu adalah dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalam kesulitan. Dikala para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka betul-betul lari, tidak ada tempat bagi mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka harus keluar dari kota Makkah Al-Mukarramah. Sehingga mereka yang hijrah dari Mekah ke Madinah sebelum terjadi Fathu Makkah, maka tidak sama pahalanya dengan mereka yang hijrah ke kota Madinah setelah terjadi Fathu Makkah. Dan memang kalimat hijrah itu adalah mereka yang melakukan hijrah sebelum terjadi Fathu Makkah. Kalau setelah terjadi Fathu Makkah, maka mereka tidak lagi mendapatkan keutamaan yang namanya hijrah. Dan kita tahu ikhwatul Islam, sahabat-sahabat Nabi SAW secara umum mereka memiliki keutamaan yang luar biasa. Semua sahabat Nabi dijamin surga oleh Allah Azza wa Jalla, semuanya tanpa terkecuali. Namun di antara sahabat-sahabat Nabi tersebut juga ada tingkatannya, ada levelnya. Ada mereka yang paling mulia, ada mereka yang mulia, dan semua mereka adalah mulia. Namun ada kedudukan-kedudukan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan di antara salah satu kedudukan yang dimiliki oleh sahabat Nabi SAW adalah sebuah gelar yang disebut dengan al-hijrah. Kalau ada di antara sahabat Nabi SAW hijrah dari Mekah menuju Madinah, maka mereka akan terkenal dengan sahabat yang hijrah.
Makanya kota Madinah, tempat mereka melakukan ibadah hijrah, adalah disebut dengan Darul Hijrah. Sehingga di antara nama kota Madinah adalah Darul Hijrah. Karena memang perjuangan hijrah itu ikhwatul Islam adalah perjuangan yang tidak main-main, perjuangan yang betul-betul luar biasa. Di Mekah, dikala Nabi SAW bersandar, kemudian sambil duduk sejenak di Ka'bah Al-Musharrafah, maka datanglah salah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Bilal bin Rabah. Kita tahu bagaimana perjuangan sahabat Nabi SAW. Juga disebutkan yang datang kepada Nabi SAW adalah Khabbab, yang mana mereka semua merupakan sahabat-sahabat yang pertama masuk ke dalam agama Islam. Kemudian dikala mereka datang kepada Nabi SAW, mereka mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Kemudian mereka memiliki permintaan kepada Rasulullah SAW. Apa permintaan mereka kepada Rasulullah SAW? Ya Rasulullah, ala tastansiruna, tidakkah engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala cepat-cepat menurunkan pertolongan kepada kita bersama? Ala tastansiruna, tidakkah engkau berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan pertolongan kepada kita ya Rasulullah? Kemudian dikala Nabi SAW mendengarkan sahabat mengatakan yang demikian, maka apa kata Rasulullah SAW? Innakum qaumun tasta'jilun. Wahai sahabatku, jangan jadi kaum yang istijal. Istijal itu artinya adalah dikala mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang mereka inginkan adalah bagaimana cepat-cepat mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan istijal. Dan Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, innakum qaumun tasta'jilun, kalian adalah kaum yang cepat ingin segera didatangkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu bagaimana Bilal bin Rabah, bagaimana dia dianiaya, bagaimana dia dihukum, dan bagaimana dia dipermalukan di depan orang-orang Quraisy, di depan orang-orang yang ada. Dia malu, dibuka pakaiannya, dihukum dengan hukuman yang sangat berat. Namun itu semua tidak mengeluarkan dia dari agama Islam. Dia tetap istiqamah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Khabbab, yang mana dia dipanggang atau dia dibakar kepalanya dengan besi panas. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Yasir, laki-laki pertama yang syahid di dalam Islam. Begitu juga dengan Sumayyah, wanita yang pertama kali syahid di dalam Islam. Dan mereka tidak pernah gentar atau mereka tidak pernah takut, dan mereka tidak pernah meninggalkan keimanan mereka. Namun dikala sahabat Nabi SAW demikian, mereka merasakan bagaimana azab yang sangat luar biasa. Mereka datang kepada Nabi SAW. Kemudian apa jawaban Nabi SAW? Innakum qaumun tasta'jilun. Jangan terlalu cepat kita meminta pertolongan kepada Allah. Maknanya ikhwatul Islam, dikala kita berada di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, pasti ada ujiannya. Yang mana kita tidak boleh, ya Allah, kenapa harus diturunkan ujian kepada kami? Tidak. Makanya dikala kita mempelajari sahabat Nabi SAW, kalau seandainya kita baca bagaimana perjuangan mereka, bagaimana mereka hijrah, yang pada akhirnya mereka diizinkan oleh Allah untuk hijrah ke kota Madinah. Setelah sekian lama mereka sabar menghadapi ujian yang diberikan kepada mereka dari orang-orang Quraisy, maka kita akan merasa ternyata kita tidak ada apa-apanya. Dan itulah tujuan kita ingin mempelajari bagaimana sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innakum qaumun tasta'jilun. Jangan terlalu minta cepat diturunkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai mengkisahkan kepada sahabatnya bagaimana pula perjuangan orang-orang sebelum mereka. Karena memang ikhwatul Islam, di antara bentuk salah satu yang membuat kita semangat beribadah kepada Allah adalah bagaimana kita melihat perbandingan. Kalau ada orang lain semangat beribadah kepada Allah, maka kita pun akan termotivasi beribadah kepada Allah. Kalau ada orang lain atau ada kita merasakan diri kita mendapatkan musibah, kemudian kita melihat ada orang lain mendapatkan musibah, maka kita merasa musibah yang kita rasakan ringan dibandingkan dengan musibah yang dirasakan oleh orang lain. Dan itulah yang ingin dilakukan oleh Nabi SAW kepada sahabatnya. Dikala mereka datang kepada Nabi, ya Rasulullah, berdoa kepada Allah agar kita diberikan kemenangan. Dan Nabi SAW tidak mau. Namun Nabi SAW memberikan motivasi dan semangat kepada mereka. Apa kata Rasulullah SAW? Maka Nabi pun mulai memberikan motivasi. Inna man kana qablakum, wahai sahabat-sahabatku, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian. Maka Nabi pun mulai bercerita
agar apa yang dirasakan oleh sahabat Nabi SAW belum ada apa-apanya sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang sebelumnya. Dan agar kita juga tahu, ternyata apa yang kita rasakan di dalam beragama belum ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang dirasakan oleh sahabat baginda yang mulia. Karena memang tidak ada di antara mereka yang mengatakan kami beriman kepada Allah kecuali mereka akan diberikan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semua mereka yang mengatakan kami beriman, maka mereka akan diberikan ujian untuk menguji apakah keimanan mereka jujur atau tidak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di awal surat Al-Ankabut, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan pernah kalian mengira dikala kalian mengatakan kami beriman kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kita begitu saja. Tidak. Allah Subhanahu wa taala berikan ujian. Siapa di antara mereka yang beribadah betul-betul karena Allah, dan siapa di antara mereka yang beribadah karena dunia? Siapa di antara mereka yang melakukan kebaikan karena Allah, dan siapa di antara mereka yang melakukan kebaikan karena ingin didengar oleh manusia, ingin dipandang oleh manusia? Allah berikan kepada mereka ujian. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian? Untuk melihat walaqad fatanna alladziina min qablihim. Allah berikan ujian kepada orang-orang sebelum kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tahu mana mereka yang jujur, mana mereka yang berbohong. Karena iman itu ikhwatul Islam, iman itu adalah di antara bentuk Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian untuk menaikkan derajat seorang hamba. Dan mereka dikala mengatakan diri mereka beriman kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada ujian untuk menaikkan kualitas keimanan mereka, atau lebih menambah pahala mereka, atau menggugurkan dosa-dosa mereka. Itulah tujuan dari Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya yang tadi mengadu? Wa inna man kana qablakum, wahai sahabat-sahabatku, ada orang sebelum kalian. Maka Nabi bercerita bagaimana mereka mempertahankan akidah dan iman kepada Allah Azza wa Jalla. Ada orang sebelum kalian, mereka beriman kepada Allah, kemudian mereka diminta untuk meninggalkan keimanannya, diminta untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirnya mereka tidak mau, mereka bersikeras, mereka kokoh di dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika mereka tidak mau meninggalkan agamanya, tidak mau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tetap mengatakan Allahu Rabbi, Allah adalah Rabbku. Maka mereka pun ditanam badannya, kemudian diambil gergaji, diletakkan di atas kepalanya, kemudian diberikan kepada mereka pertanyaan yang terakhir, apakah kamu mau meninggalkan agamamu atau tidak? Apakah kamu mau meninggalkan keimananmu atau tidak? Kemudian mereka memberikan jawaban, tidak, aku akan tetap selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi ikhwatul Islam? Maka gergaji pun mulai digerakkan dan mulai membelah badan mereka menjadi dua, yang itu semua tidak pernah meninggalkan mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan semangat kepada para sahabatnya. Kemudian apalagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada lagi di antara mereka yang diperintahkan untuk meninggalkan keimanannya, yang diperintahkan bagi mereka untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, namun mereka tidak mau. Mereka istiqamah, mereka kokoh di dalam agama. Kemudian maka didatangkan kepadanya sisir yang terbuat dari besi yang sudah dipanaskan. Kemudian ditanya dengan pertanyaan yang terakhir, apakah kamu meninggalkan keimananmu atau tidak? Mereka tetap istiqamah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Maka disisirlah badannya dengan sisir yang terbuat dari besi yang sangat panas, sehingga memisahkan antara daging dan tulang mereka. Namun itu semua tidaklah memisahkan atau tidaklah membuat mereka layu di dalam beribadah kepada Allah. Mereka tetap istiqamah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala sampai mereka beriman atau sampai mereka dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah kisah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan sahabatnya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan kita bersama ikhwatul Islam. Sesungguhnya dikala kita mengatakan diri kita beriman kepada Allah, kita ingin melakukan kebaikan kepada Allah, maka ada perjuangan di sana. Tidak mudah beriman kepada Allah kemudian Allah membiarkan kita begitu saja, tidak. Terutama di akhir zaman, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ikhwatul Islam, apabila ada di antara mereka yang istiqamah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, mereka melakukan kebaikan, maka pahala mereka sama dengan orang yang hijrah kepadaku. Ka hijratun ilayya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu seperti orang yang hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Berarti perjuangan mereka yang mengatakan diri mereka beriman itu berat. Karena melakukan ibadah itu tidak mudah. Melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala butuh perjuangan.
beribadah, melaksanakan ibadah salat berjamaah bersama kaum muslimin, berat ikhwatal Islam. Melaksanakan puasa juga berat, berinfak mengeluarkan harta juga berat, melakukan kebaikan berat, terutama di akhir zaman yang mana Nabi SAW telah memberikan peringatan. Sehingga apabila kita mengetahui bagaimana kisah sahabat Nabi, bagaimana perjuangan mereka, kita akan termotivasi untuk senantiasa melakukan kebaikan. Kita akan selalu termotivasi untuk senantiasa melakukan istiqamah. Bagaimana kita tetap tegar di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua mereka yang mengatakan diri mereka beriman pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam ujiannya. Ada di antara mereka yang diuji dengan harta. Apakah mereka rela meninggalkan hartanya, atau apakah mereka rela berada di dalam agamanya dalam keadaan miskin atau tidak? Makanya banyak kita jumpai sekarang ikhwatul Islam. Bahkan itu juga merupakan hadis Nabi SAW. Yabi'una dinahu bi'aradin minad dunia. Ada sebahagian manusia, mereka akan menjual agamanya hanya karena segelintir dengan dunia. Dan banyak kita saksikan sekarang itu ikhwatul Islam. Dan itulah yang disebut dengan fitnah. Ada orang yang miskin, kemudian ditawarkan harta dengan syarat meninggalkan agama Allah, mereka akan tinggalkan. Ada di antara mereka yang sakit, ditawarkan kesehatan dengan syarat mereka harus meninggalkan agama Allah, mereka tinggalkan agama Allah. Na'udzubillah. Makanya kita butuh semangat dan motivasi, terutama dari sahabat Nabi SAW. Bagaimana mereka bersama Nabi, dan bagaimana dikala mereka minta tolong agar Nabi berdoa kepada Allah. Nabi mengatakan, innakum qaumun tastajilun. Kenapa kalian selalu bertergesa-gesa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Nabi? Sabar. Sabar kita di dalam beragama, sabar kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhwatul Islam. Sehingga dikala sahabat Nabi SAW berada di Mekah, mereka tetap senantiasa sabar bersama baginda yang mulia SAW. Mereka tidak akan melakukan apapun sampai mendapatkan aba-aba dari Nabi SAW. 13 tahun lamanya sahabat-sahabat Nabi SAW ada di Mekah. Kemudian dikala mereka betul-betul mendapatkan siksaan yang luar biasa, dikala mereka mendapatkan penghinaan yang luar biasa, dikala mereka mendapatkan kezaliman yang luar biasa, baru Nabi SAW setelah 13 tahun lamanya Nabi menyebutkan, uritu dara hijratikum. Aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daerah di mana mestinya kalian akan pergi, kata Rasulullah SAW. Dikala Nabi SAW menyebutkan hadis demikian, maka para sahabat paham, sekarang kita sudah diberikan izin oleh Nabi SAW, dan Nabi pun sudah menyebutkan kepada kita di mana kita akan melakukan hijrah tersebut. Tidak lain tidak bukan adalah di sebuah kota yang bernama Al-Madinah, atau diberikan nama dengan Darul Hijrah. Sehingga dengan itulah ikhwatul Islam, dikala sahabat Nabi SAW mereka melakukan ibadah hijrah, maka kota Madinah tempat mereka hijrah disebut dengan Darul Hijrah. Dan mereka yang pertama kali datang ke kota Madinah untuk melakukan hijrah tersebut, ada 3 sahabat Nabi SAW yang sebelumnya telah kita jelaskan. Yang pertama adalah Mus'ab bin Umair, yang kedua adalah Abdullah bin Ummi Maktum, dan yang ketiga adalah As'ad bin Zurarah. Itulah sahabat-sahabat Nabi SAW yang pertama kali menginjakkan kakinya ke kota Madinah dalam rangka beribadah. Karena sebelumnya pernah mereka melakukan perjalanan ke kota Madinah, namun itu perjalanan biasa. Namun dikala mereka datang dari Mekah menuju Madinah, kemudian mereka menginjakkan kakinya ke kota Madinah dalam rangka hijrah karena Allah Subhanahu wa taala, maka perjalanan mereka tersebut merupakan perjalanan yang dinilai ibadah oleh Allah Azza wa Jalla. Dan sahabat yang pertama kali datang ke kota Madinah adalah Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Ummi Maktum, As'ad bin Zurarah. 3 sahabat inilah yang pertama kali mereka datang ke kota Madinah. Kemudian akhirnya disusul oleh sahabat Nabi SAW yang bernama Bilal, kemudian yang bernama Ammar, kemudian juga disusul oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang mana pada akhirnya baru sallallahu alaihi wasallam Nabi kita yang mulia dia diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah bersama sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sehingga kota Madinah disebut dengan Darul Hijrah, tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah hijrah. Dan makna hijrah secara khusus adalah hijrahnya Nabi dan para sahabatnya dari Mekah menuju Madinah, dan batas akhirnya adalah setelah terjadi Fathu Mekah. Kemudian dikala terjadi Fathu Mekah ikhwatul Islam, di mana sahabat Bilal yang tadi bertanya kepada Nabi SAW, kita ingin menyebutkan yang demikian agar kita tahu bahwa ternyata pengorbanan dan perjuangan Bilal dan juga sahabat-sahabat yang lainnya pasti dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia.
sebelum Allah Subhanahu wa taala membayar mereka di dalam surga. Bilal bin Rabah yang tadi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia minta, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, memberikan motivasi, memberikan semangat kepada mereka agar mereka sabar sampai datang waktunya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan mereka untuk mendapatkan kemenangan. Kemudian Bilal bin Rabah ikhwatul Islam, di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tahu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bersabar di dalam beribadah, dia bersabar di dalam beragama, dia bersabar di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia termasuk orang-orang yang pertama kali hijrah bersama baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka sampailah akhirnya terjadi Fathu Makkah yang kita kenal dengan sejarah yang luar biasa, sebuah kemenangan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin, terjadi di bulan Ramadan. Karena ada dua kemenangan yang luar biasa untuk kaum muslimin, yang kedua-duanya terjadi di bulan Ramadan. Yang pertama disebut dengan Ghazwatul Badar, peperangan Badar, yang juga terjadi di bulan Ramadan. Yang kedua terjadi Fathu Makkah yang juga terjadi di bulan Ramadan. Nah, apa yang terjadi ikhwatul Islam? Sekarang kita perhatikan bagaimana Bilal yang tadi bersabar di dalam berdakwah, atau Bilal yang tadi bersabar di dalam beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dikala terjadi Fathu Makkah, maka Nabi SAW datang ke kota Makkah. Dikala Nabi SAW datang ke kota Makkah, maka semua orang-orang yang ada di Makkah, yang diwakili oleh Abu Sufyan, yang diajarkan oleh Al-Abbas, minta maaf kepada Rasulullah SAW. Dan ucapan yang mereka ucapkan sebagaimana ucapan yang diucapkan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Saudara Nabi Yusuf, kita tahu 11 atau 10 orang saudara Nabi Yusuf, satu ayah berbeda ibu, anaknya Nabi Yaqub alaihissalam. Mereka menzalimi saudaranya yang bernama Yusuf. Mereka ingin membunuhnya, mereka mengusirnya, mereka memasukkan ke dalam sumur, kemudian akhirnya mereka menjualnya, yang mana pada akhirnya dia dijadikan seorang pemimpin yang ada di daerah Mesir. Kemudian akhirnya dikala mereka tahu ternyata pemimpin Mesir tersebut tidak lain tidak bukan adalah saudara mereka, sehingga mereka malu. Itulah saudara kita yang dulunya kita aniaya, yang dulunya kita ingin bunuh. Kemudian mereka tertunduk malu. Kemudian apa yang mereka katakan kepada Nabi Yusuf? Qala laqad atharakallahu alaina. Wahai Yusuf, kata saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf, laqad atharakallahu alaina, engkau telah dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kami. Wa in kunna la khatiin, yang mana kami dulu adalah orang-orang yang melakukan kesalahan, kami dulu salah. Nah, itu jugalah yang disebutkan oleh Abu Sufyan dikala dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dihinakan, Nabi dizalimi, Nabi sallallahu alaihi wasallam dianiaya, Nabi ingin dibunuh. Sama kejadiannya dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian sekarang dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kekuasaan, kota Mekah sudah berada di bawah tangan Nabi atau di tangan Nabi, maka apa kata Abu Sufyan? Qala laqad atharakallahu alaina. Sama ucapannya. Karena Abu Sufyan ini ikhwatul Islam dulu teman Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu kecil. Mereka sama-sama bermain, sama-sama tinggal di kota Mekah. Mereka sama satu kampung, satu daerah. Kemudian dikala Nabi mengatakan dirinya seorang Nabi, maka yang pertama kali memusuhinya di antara mereka yang ada adalah Abu Sufyan. Dia menzalimi Nabi. Bahkan terakhir kejadiannya adalah mereka ingin membunuh Nabi SAW. Kemudian dikala Nabi datang ke kota Mekah dengan membawa pasukan yang sangat banyak, yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, inna fatahna laka fatham mubina, kami berikan kepadamu kemenangan. Apa kata Abu Sufyan? Qal laqad azarakallahu alaina. Ya Muhammad, sesungguhnya engkau telah dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kami. Wa in kunna la khatiin, dan kami dulu adalah orang-orang yang salah. Kalau seandainya Nabi ingat ikhwatul Islam, kalau seandainya Nabi ingat kesalahan yang mereka lakukan, coba bayangkan bagaimana kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang kufar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun apa kata Nabi? Apa yang diucapkan oleh Nabi Yusuf kepada saudaranya, itu jugalah yang diucapkan oleh Nabi kepada saudara-saudara mereka yang ada di Mekah. Qala la tasriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. La tasriba alaikumul yawm, tidak ada celaan bagi kalian wahai saudara-saudaraku, kata Nabi Yusuf. Yaghfirullahu lakum, Allah akan ampunkan kalian karena Allah adalah zat yang maha mengampun. Nah, kalimat ini yang ada di dalam Al-Quran
yang ada di dalam surat Yusuf, akhir daripada cerita Nabi Yusuf dengan saudaranya, itu jugalah yang diucapkan oleh Nabi, balasan dari apa yang disebutkan oleh Abu Sufyan. Qala la tasriba alaikumul yaum, tidak ada celaan bagi kalian, yaghfirullahu lakum, semoga Allah maafkan kalian semuanya, wahai kalian yang ada di Mekah. Sehingga Nabi SAW memaafkan saudara-saudara yang dulunya menzalimi Nabi, menzalimi keluarga Nabi, menghalangi dakwah Nabi SAW, dan itulah ucapan Nabi SAW. Kemudian apa yang terjadi ikhwatul Islam? Nabi SAW masuk ke Ka'bah al-Musharrafah. Kemudian kunci Ka'bah, selalu kita sebutkan kunci Ka'bah, berada di tangan seseorang yang bernama Utsman bin Talha dari Bani Syaibah. Kunci Ka'bah itu dipegang oleh Utsman bin Talha dari Bani Syaibah. Bahkan sampai sekarang ikhwatul Islam, Ka'bah itu tidak akan dibuka kecuali dengan izin Bani Syaibah. Bani Syaibah itu adalah sebuah bani yang ada di Mekah, yang sampai hari kiamat di tangan mereka lah kunci Ka'bah itu terdapat. Sehingga dikala Nabi SAW ingin membuka pintu Ka'bah, maka Nabi mencari mana kunci Ka'bah, maka dikatakan kepada bersama Utsman bin Talha. Kemudian Nabi SAW mengambil dari Utsman bin Talha kunci tersebut dan Nabi SAW membukanya. Dikala Nabi SAW membukanya, apa yang terjadi ikhwatul Islam? Kita lihat Bilal yang tadi kita ceritakan. Dikala Nabi SAW masuk ke Ka'bah, kemudian Nabi menghancurkan patung-patung yang ada di dalamnya. Ada yang menyebutkan yang menghancurkannya adalah Nabi, ada lagi yang menyebutkan yang menghancurkannya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian setelah patung ini dihancurkan, apa kata Nabi SAW? Semua kalian tidak boleh masuk ke dalam Ka'bah kecuali dua. Yang pertama adalah Bilal dan yang kedua adalah Usama. Dua orang yang kalau dilihat dari segi keturunannya, atau dilihat dari segi nasabnya, atau dilihat dari segi warna kulitnya, Bilal kita tahu seorang budak yang berasal dari Habasyah. Usama kita juga tahu anaknya Zaid, yang mana juga kedua-duanya kulitnya hitam. Namun coba kita lihat bagaimana Allah memuliakan mereka berdua. Tidak boleh masuk ke dalam Ka'bah kecuali mereka yang diizinkan oleh Allah dan diizinkan oleh Rasulnya SAW. Siapa yang diizinkan oleh Allah dan Rasulnya? Bilal, yang tadi dia berjuang bersama Nabi, yang tadi dia bersabar. Dan Bilal inilah yang pertama kali masuk ke dalam Ka'bah bersama Usama dengan Nabi SAW. Sahabat-sahabat yang lainnya, termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat yang lainnya, mereka tidak diizinkan oleh Nabi masuk ke dalam Ka'bah pada waktu itu, untuk menunjukkan kepada mereka semua bagaimana yang dahulunya hamba sahaya, yang dia dianiaya, yang dia dizalimi, namun dia sabar di dalam beriman kepada Allah Azza wa Jalla, sekarang dimuliakan oleh Allah dan juga dimuliakan oleh Rasulullah SAW, yang pertama kali memasuki Ka'bah setelah Ka'bah itu berada di tangan kaum muslimin adalah Nabi dan bersama kedua orang sahabatnya. Begitu juga ikhwatul Islam, dikala terjadi Fathu Makkah ini, dikala orang-orang berkumpul, maka apa kata Rasulullah SAW? Dia memanggil Bilal, Nabi memanggil Bilal, wahai Bilal. Maka Rasulullah SAW setelah memanggil Bilal dan Bilal datang, labbaika ya Rasulullah, maka Bilal bertanya atau Nabi bertanya, wahai Bilal, di mana dulu mereka menganiayamu? Karena dulu ikhwatul Islam, dikala Bilal sabar di dalam mempertahankan keimanannya, dia dibuka pakaiannya, kemudian dia, kalau bahasa kitanya, ditelanjangi kecuali sesuatu yang perlu ditutup. Kemudian dia dianiaya di samping Ka'bah, ingin dijadikan sebagai kurban untuk Tuhan-Tuhan mereka. Sehingga Nabi SAW bertanya, wahai Bilal, di mana dulu mereka menganiayamu? Maka Bilal mengatakan, di sini ya Rasulullah. Maka apa yang diucapkan oleh Nabi SAW? Wahai Abu Bakar, wahai Umar, kesini kalian berdua. Kemudian Abu Bakar dan Umar datang. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Wahai Bilal, naik ke atas pundak mereka berdua. Jadi akhirnya Abu Bakar dan Umar yang diperintahkan oleh Nabi SAW dan Bilal naik ke atas pundak Abu Bakar dan naik ke atas pundak Umar bin Khattab. Kemudian setelah mereka atau Bilal naik ke atas pundak Abu Bakar dan Umar, maka Bilal pun akhirnya naik ke atas bangunan Ka'bah. Kemudian di sanalah dia diperintahkan oleh Nabi SAW untuk melantunkan kalimat tauhid, yang dulunya dia disabar di dalam beribadah kepada Allah, yang dia dulu sabar di dalam mempertahankan keimanan. Coba bayangkan bagaimana dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum Allah Subhanahu wa taala muliakan dia di akhirat sana. Oleh karenanya ikhwatul Islam, pelajaran yang kita ingin ambil dari ini semua adalah bagaimana hasil yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
mereka yang betul-betul sabar di dalam beriman kepada Allah. Karena beriman itu tidak mudah. Mereka yang beriman, mereka yang ingin melakukan ketaatan tidak mudah, ikhwatul Islam, tidak mudah. Begitu juga dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dikala mereka bersabar di dalam keimanannya, Allah Subhanahu wa taala pasti akan berikan hadiah yang luar biasa kepada mereka di dunia sebelum Allah berikan kepada mereka hadiah di dalam surga. Dan itulah yang dilakukan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini makna hijrah secara khusus, yaitu hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Makkah menuju Madinah, yang mana batasan akhirnya adalah dikala terjadi Fathu Makkah. Setelah Fathu Makkah tidak ada lagi yang namanya hijrah dengan makna secara khusus, namun tinggal hijrah dengan makna secara umum, dan itu semua adalah untuk kita bersama. Apa makna hijrah secara umum, ikhwatul Islam? Yaitu mereka yang hijrah dari keburukan kepada kebaikan, mereka yang hijrah dari tempat yang buruk kepada tempat yang baik, mereka yang hijrah dari teman yang kurang baik kepada teman yang baik. Itu semua adalah hijrah yang masih tersisa, yang wajib bagi kita melakukannya. Dan semua kita harus hijrah karena Allah, harus hijrah karena aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang kita ingin sampaikan, ikhwatul Islam. Di antara nama kota Madinah adalah Darul Hijrah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk datang ke kota Madinah. Salah satu tujuannya adalah agar kita mengambil kalimat-kalimat hijrah tersebut, karena ini namanya adalah Darul Hijrah. Setelah kita pulang dari kota Madinah, kita pulang ke kampung halaman kita, apa kewajiban kita bersama? Karena melaksanakan ibadah umrah, selalu kita sebutkan, melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah tidak lama, tidak terlalu berat. Haji mungkin sebagian kaum muslimin bisa melaksanakan ibadah haji dalam waktu 2 minggu. Maksimal mereka tinggal di tanah haram 40 hari. Sedangkan mereka yang melaksanakan ibadah umrah antara 10 hari, 11 hari, 12 hari. Ada di antara mereka yang 15 hari. Tidak terlalu berat, hanya hitungan hari saja. Namun setelahnya apa? Setelahnya tinggal kita mempertahankan ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang disebut dengan hijrah. Hijrah dengan makna secara umum. Kita semua harus hijrah, ikhwatul Islam. Datang ke tanah haram, melakukan ibadah haji, melakukan ibadah umrah, tidak terlalu berat. Namun yang paling berat adalah setelahnya, bagaimana kita mempertahankan ibadah yang selama ini kita lakukan di tanah haram. Itulah yang harus kita lakukan. Selama kita berada di tanah haram, mudah sekali bagi kita untuk melakukan kebaikan. Namun apakah masih mudah bagi kita melakukan kebaikan dikala kita berada di daerah kita masing-masing atau tidak? Karena melakukan ibadah haji, melakukan ibadah umrah, hitungan hari. Sedangkan kita berada di kampung halaman kita, mungkin sampai kita mati. Bisakah kita mempertahankan keimanan kepada Allah? Bisakah kita mempertahankan ketaatan ibadah yang selama ini kita dilatih untuk melakukannya di tanah haram? Bisakah kita melakukannya dikala kita berada di daerah kita masing-masing? Dikala kita pulang, itu juga disebut dengan hijrah. Nah, ikhwatul Islam, kota Madinah adalah Darul Hijrah yang memberikan pelajaran kepada kita bersama bahwa kita dianjurkan untuk hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah dari apa, Ustaz? Hijrah dari mana atau bagaimana? Itu hijrah kalau seandainya selama ini masih ada di antara kita yang melakukan keburukan, kezaliman, kemaksiatan, maka minta maaflah kepada orang yang kita zalimi. Datangi mereka selagi mudah bagi kita untuk mencarinya. Kalau seandainya ada hak orang lain yang kita ambil, minta maaf, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya ada kemaksiatan yang kita lakukan, kita berharap kepada Allah agar Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk hijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah makna hijrah. Dikala kita masih punya teman-teman yang akan menghasut kita, yang akan menjerumuskan kita ke dalam api neraka, maka kita hijrah. Kita cari teman-teman yang akan memberikan motivasi kepada kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya lingkungan kita adalah lingkungan yang tidak memberikan dukungan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, cari lingkungan yang akan bisa memberikan motivasi kepada kita beribadah. Itulah yang namanya hijrah. Dan hijrah seperti ini akan selalu ada sampai hari kiamat. Dan itu